Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Ustaz Dr. Andes Muhammad Yamin MHG, Imam Ustaz Asnawi SHG. Selanjutnya laporan keuangan Masjid Ar-Rahman Sadokas Jumat lalu sebesar Rp2.918.982. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp2.593.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.306.000. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp500.000, taklim rutin sebesar Rp400.000, snack taklim sebesar Rp150.000, buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000, laundry kain putih sebesar Rp104.000, kantong sampah dan gelas kopi sebesar Rp425.000, kopi, gula dan teh sebesar Rp426.700, lampu dan tempat sabun sebesar Rp513.195, perbaiki speaker di menara sebesar Rp150.000, spanduk sebesar Rp61.000, snack malam Jumat sebesar Rp160.000, dan pengajian majelis taklim sebesar Rp500.000. Sehingga sisa sertifikat hingga hari ini sebesar Rp3.289.000. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki komunikasi berupa handphone agar bisa dinonaktifkan selama acara Jumat berlangsung, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Sekali lagi kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar kiranya bisa menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat dimulai. Kemudian kembali juga kami menyampaikan kepada para jemaah sekalian yang ingin melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban di masjid kita ini, itu sebesar Rp2.100.000 untuk satu orang, dapat segera mendaftarkan dirinya kepada panitia dan pengurus masjid. Alhamdulillah sampai hari ini sudah sampai di kelompok yang ke-14. Sudah kelompok 14 sejak kita buka pendaftaran di pekan yang lalu. Oleh karena itu, bagi jamaah yang ingin mendaftar untuk pelaksanaan Idul Kurban dapat segera mendaftarkan dirinya kepada pengurus, kepada panitia. Inilah yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Pak Ustaz kami persilakan.
Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan khudh ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu dapat kita berhadir di tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, mari kita mengajak diri untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya takwa. Takwa dalam artian semakin tua umur kita, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah, dan beribu-ribu hadis. Kesimpulannya adalah bagaimana diri manusia ini atau diri kita ini bisa selamat dan selamat dunia dan juga selamat di akhirat kelak. Oleh sebab itu, untuk mencapaikan keselamatan ini minimal ada 3 yang harus kita jaga dan pelihara. Yang pertama adalah kesucian diri. Yang kedua adalah ketakwaan. Yang ketiga adalah kasih sayang di antara sesama kita. Bagaimana mencapaikan ketiga hal ini? Rasul mengatakan, hubungkanlah dirimu dengan Allah. Salat namanya. Maka salat ini mesti dipelihara dengan baik. Hubungkanlah dirimu dengan Rasul. Salawat namanya. Makanya kita dianjurkan selalu banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hubungkanlah diri kamu sesama kamu, silaturahim namanya. Apabila kita miliki 3 hal ini, salat, salawat, dan silaturahim, insya Allah mudah-mudahan kita bisa
mencapaikan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, yaitu menjadi umat mulia, umat yang betul-betul diridai dan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak mudah mencapaikan kesucian diri ini. Diri ini kalau dilihat sederhana, kalau sudah mandi bersih. Tapi ukuran bersih dan suci itu ternyata bukan karena hilang daki atau keringat-keringat yang ada dalam dada kita. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang pertama, suci lidah daripada berkata dusta. Kalau kita mengaji tiap hari, sholat tepat waktu, mungkin berzikir tidak putus, tapi berbohong jalan terus, itu bertentangan dengan apa yang kita kerjakan. Jadi suci lidah daripada berkata dusta. Yang kedua, suci perut dari makanan yang haram. Mungkin kita tahajud tiap malam, dua tiap hari, bangun masjid di mana-mana, cepat kita datang masjid, tapi makanan yang masuk di perut kita tidak ada, tidak diselektif. Yang penting melihat gizinya bagus. Padahal kita tidak tahu dari mana asal usulnya, minimal. Apalagi sekarang ini kita makan daging. Betulkah daging itu disembelih atas nama Allah? Kalau tidak, pertama merusak diri. Macam-macam penyakit yang ada yang merusak tubuh. Yang kedua, hati kita itu sangat susah menerima kebenaran. Kenapa? Karena yang masuk ini tidak jelas. Mungkin kelihatannya bersih, halal, tapi cara mendapatkannya ini mesti diselektif. Maka orang beriman dan bertakwa itu mesti jaga perut ini dari makan yang haram. Yang ketiga, suci badan daripada loba dan tamak. Apa itu loba? Loba tidak mau menerima nasihat orang lain, tidak mau mendapatkan bimbingan atau petunjuk orang lain. Apalagi dia merasa senioritas, apalagi merasa lebih dari yang lain, status sosialnya bagus, tidak mau menerima begitu saja pendapat orang lain. Apa itu tamak? Tamak itu adalah menumpuk-numpuk harta sampai dia dipuji oleh orang, kayanya luar biasa, banyaknya uangnya luar biasa. Tetapi sebenarnya itu semua adalah tidak salah, tapi benar ketika kita pergunakan semua karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, suci hati dari 9 atau 10 maksiat batin. Hati ini bisa kotor, pertama kata Rasul, karena ajib. Ajib itu bangga diri dengan status sosial yang kita miliki. Ya, kita miliki apa saja, kepintaran, kekayaan, keturunan, macam-macam. Jadi kita merasa status sosial merasa lebih dari yang lain, habislah kita ini. Maka Quran mengatakan, wahfiz janahaka limanittaka minal mu'minin. Orang mukmin itu apabila berjumpa dengan mukmin yang lain, ketika kita berjalan ada orang duduk, yang berjalan itu beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka menjawab salam itu adalah wajib. Lantas apa tujuannya? Mendoakan orang supaya selamat. Maka ayat tadi mengatakan apabila berjumpa mukmin satu dengan mukmin yang lain, orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain, orang muslim yang satu dengan orang muslim yang lain, orang Islam satu dengan orang Islam lain, berjumpa, maka tidak bisa kita congkak atau merasa tinggi dari yang lain. Itu kita harus rendah hati. Walaupun kita statusnya apa saja, mesti rendah hati. Nah, itulah orang yang diterima oleh Tuhan. Tapi kalau kita merasa congkak, mungkin punya kelebihan, berarti tidak mengamalkan ayat ini. Jadi status sosial kita manapun, yang penting bertemu, usahakan kita rendah hati. Mengapa adat kita kadang ketemu orang itu tabe,
Kenapa? Karena dia merasa bahwa lebih rendah daripada yang lain. Walaupun dia tinggi status sosialnya, tapi dia rendahkan hatinya, sayapnya di hadapan orang beriman. Baru kita mendapatkan keuntungan di hadapan Allah dan Rasulnya. Satu ajib, dua ria. Mau dibilang, mau disanjung, mau dibesarkan. 3 takabur, 4 iri hati, 5 dengki, 6 hasud, 7 fitnah, tambah 8 tambah 9 loba, 10 sombong. Nah 10 inilah penyakit hati. Penyakit hati ini namanya fahsya wal munkar. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan sholat. Maka jangan mimpi kita mendapatkan kesucian diri zahir batin kalau kita tidak jaga hubungan kita dengan Allah. Sholat itu asal kata salu itu hubungan. Siapa berhubungan? Diri kita, bukan diri jasmani. Diri jasmani itu di atas sajadah jatuh, tapi diri rohani. Maka di rohani itu ketika dia angkat takbir, dia mi'raj menuju Tuhannya, maka dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu bukan di atas sajadah, bukan di masjid ini, tubuh kita di atas masjid, kaki kita di atas sajadah. Tapi suatu mi'raj, maka dikatakan kemana mi'raj? Mesti berjumpa Tuhan. Hamba di dalam hati, hamba bersama di hati. Aku kata Allah bersemayam di aras. Maka ketika dia sholat, as-salatu mi'rajul mu'minin, begitu angkat takbir, Allahu Akbar. Ingatannya bukan di sajadah, ingatan mesti berjumpa Tuhan. Itu namanya dikatakan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat khusyuk itu adalah salat yang merasa mulai angkat takbir sampai salam dia merasa berhadapan langsung, bercakap langsung, berdialog langsung, berkomunikasi langsung dengan Allah. Maka seluruh bacaan doa itu adalah bacaan salat adalah doa, artinya doa keselamatan, doa kebahagiaan, doa bagaimana kita bisa sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka tidak bisa suci hati kalau tidak dengan salat. Tidak cukup dengan salat, mesti banyak bersalawat pada Rasulullah. Kenapa harus bersalawat kepada Rasulullah? Maitur Rasul faqatlah, barang siapa yang ikut Rasul, otomatis sudah sampai kepada Allah. Tidak ada teorinya langsung ikut Allah tanpa tinggalkan Muhammad. Mesti salawat dulu baru sampai kepada Allah. Maka Al-Ahzab 56 mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya aku kata Allah selalu berhubungan kepada Muhammad. Seluruh para malaikatku selalu berhubungan dengan Muhammad. Hai orang beriman, nah kita masuk di sini yang percaya kepada Allah, selalu hubungkanlah dirimu kepada Muhammad. Dengan cara bagaimana? Itulah ucapan-ucapan salawat itu. 1 kali kita bersalawat, 10 kali Allah bersalawat kepada kita. Luar biasa. Maka tidak bisa apapun persembahan kita, apapun amal ibadah kita, apapun amal soleh kita, mau zikir, mau istighfar, mau apa, tidak bersalawat, tidak sampai kepada Allah seluruh persembahan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kunci password itu ada pada Rasulullah SAW. Allah itu hakim, Muhammad jadi saksi. Dari saksi itu ditanya, "Hai Muhammad, hampaku yang bernama Abdullah, bagaimana itu?" Lah baik, bagus ya Allah. Jadi Muhammad jadi saksi. Jadi Allah itu hakim. Jadi kalau kita tinggalkan Muhammad gak bisa. Maka Quran surat An-Nisa 150-151, barang siapa yang sengaja memisahkan antara Allah dengan Muhammad, nyata ya kafir. Jadi di mana ada Allah, pasti ada Muhammad. Maka wujud daripada persembahan kebenaran itu semua ada pada Rasulullah SAW. Yang terakhir adalah silaturahim. Walaupun bagus sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tapi menyakiti hati orang tidak ada gunanya. Barang siapa menyakiti satu orang tanpa alasan yang jelas yang benar, dia sakiti hati orang itu tidak tahu apa-apa, maka sama dia menyakiti manusia yang ada di permukaan bumi ini. Membunuh satunya manusia tanpa alasan yang benar, tidak tahu kenapa dibunuh ini, maka dia membunuh manusia kurang lebih 8 miliar penduduk dunia ini. Tapi barang siapa yang menghidupkan satu nyawa manusia, menyelamatkan satunya manusia, ahyana sajamiah, sama dengan menghidupkan, menyelamatkan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Kesimpulannya adalah salat, salawat, silaturahim. Bagaimana mencapaikannya? Supaya kita terjaga kesucian diri, terjaga ketakwaan, terjaga kasih sayang antara kita. Barakallahu Qur'an azim wa nafa'ni bil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman. Fanta wa aman hadan asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya ma'awas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa kullu ibadatina kama taqabbalta ala anbiya'ika wa salihun. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'ana rasul faktubuna ma'asyahidin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina wa qaumina wa ahlina wa dzurriyyatina ila siratal mustaqim. Wa wahdina fikna ya Allah ilal haqqa wa la tariqil mustaqim rahmatika wa bi fadlika ya Allah. Wa barakatil Qur'an lazim rahmatika wa habibika wa rasulikal karim Mustafa zaman amin amin ya Allah. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana wa salim tauhidana wa salim ma'rifatana wa salim ikhwanina minal muslimin muslimat rahmatika ya rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dinil akhirah wa afiyatan fil jasad jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan dal maut. Allahumma inna hadza baita baitukal haram haramuka wal amna bika wa anabdika wa ibni abika wa hadza wa minan nar fa harrim Muhammad basaratal nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.